Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita ngopi bareng lagi hari ini. Dan kita ngobrol hari ini dengan keluarga yang spesial karena masih di tempat yang jauh banget. Nah, ini dia keluarganya. Wah, udah lama banget kita nggak ketemu. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang kenal muka-mukanya ini. Karena udah keluar dari MU sejak lama banget ya. Kalian 2000 berapa terakhir ya? 2012 lah. 2012, sudah 8 tahun Ya, yang lalu. 8 tahun lalu ya. Ya, mari silahkan memperkenalkan diri. Biar seluruh dunia kenal siapakah kalian. Boleh, perkenalkan diri. Shalom semua jemaat GKI Maulana Yusuf. Kami keluarga Silitonga. Kami tinggal di New Zealand sekarang. Dari sekitar tahun 2012 saya datang. Kalau istri saya udah di sini duluan 2009. Nama saya Joshua. Saya dulu aktif di Komisi Pemuda GKI Maulana Yusuf dari tahun 2004 sampai 2009 di kepengurusan 2012 sampai 2012 lah bergereja di sana. Ya selama saya aktif di GKI Maulana Yusuf, terlibat di Komisi Pemuda, terlibat juga di Paduan Suara Immanuel, dan ya berbagai macam pelayanan yang aku ikutin juga. Jadi tim musik di Kebaktian Pemuda, worship leader juga di Kebaktian Pemuda waktu itu. Sangat seru banget waktu itu pelayanannya di GKI Maulana Yusuf. Di sini juga saya ketemu Margaret, istri saya, biar dia memperkenalkan dirinya. Halo jemaat GKI Maulana Yusuf, nama saya Margaret Sianipar. Saya sebetulnya tidak pernah jadi jemaat GKI Maulana Yusuf karena ngikut orang tua HKBP waktu itu, tapi sering bergereja di GKI Maulana Yusuf, apalagi semenjak ketemu dia tahun 2000. Semenjak pacaran. 4 ya, waktu itu kita masih umur 18 tahun, 2004. Jadi sering ikut gereja di GKI Maulana Yusuf. Terus ya datang ke New Zealand tahun 2009. Setelah tadi selesai sarjana di Maranatha Christian University, Universitas Kristen Maranatha. Yeah. Nah, translation. Terus ambil master di New Zealand, di Auckland, di Massey University. Dan semenjak dari itu ya bekerja di sini, terus dia decide untuk datang ke Auckland karena kebetulan kita berdua suka sama kotanya dan negaranya. Jadi kita decide mau tinggal di sini dan berkeluarga di sini gitu. Dan kita menikah tahun 2013. Waktu itu sempat pranikah juga di GKI Maulana Yusuf sama pendeta Wi. Wi waktu itu. Ya, jadi sekarang kita udah punya 2 anak. Yang tadi Tobias, itu yang paling tua, yang cowok, namanya Tobias Silitonga. Do you want to introduce your name? Introduce your name. Hi everyone. Say hello everyone. My name. Hello everyone. Louder. Hello everyone. My name. My name is Toby. Toby, ya, panggilannya Toby. Ya, Tobias Silitonga, dan ini anak kita yang kedua, Kimora Silitonga. Sorry. Kimora sekarang 26 bulan ya? Ya, Toby ini 4,5 tahun, sebentar lagi udah masuk primary school, di sini udah masuk SD. Kimora baru 2 tahun 2 bulan. Iya. Jadi ya, inilah kita. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini saya berjumpa dengan Joshua ini waktu masih masa-masa perkenalan ya, Jo ya? Lagi masih pengurus pemuda, sempat jadi ketua. Betul. Sempat jadi ketua pemuda. Terus pengalaman kita yang seru adalah kalau nggak salah. Ya, waktu itu sama Melisa ketuanya waktu itu ya. Nah, pengalaman yang serunya adalah kita waktu itu membentuk kebaktian pemuda ya.
Pengurusnya kamu bukan sih? Yes. Nah, itu pencapaian. Ya, betul. Pencapaian yang wow. Perjuangan luar biasa. Iya. Heeh. Waktu itu nama UT, Melisa, saya, waktu itu sama Tika, ya waktu itu pengurus pemudanya. Waktu itu sama siapa lagi ya? Vina. Lupa saya Vina, ya. Itu luar biasa sih perjuangannya. Iya. Waktu itu PDKT-nya sama majelis yang muda-muda dulu, yang yang lulusan pemuda. Iya, Bang Domi. Alumni KPMY dideketin dulu supaya gol kebaktian pemudanya ya. Nah, Gret dan juga Joshua kan sudah dari 2012 ya di sana. Boleh dong cerita pengalaman-pengalaman gimana sih perasaan jauh dari keluarga, jauh juga dari tanah air, mengalami peristiwa-peristiwa seperti apa sih di sana? Boleh sharing buat kita. Oh, di sini luar biasa banget peristiwa yang kami alami sih dari pertama kali datang. Kita pertama kali datang itu karena study, jadi kita pakai student visa, izin tinggalnya untuk menetap di sini itu dengan student visa, di mana juga kita bisa, selama kita memiliki student visa itu, kita juga bisa sambil kerja juga part time sambil study waktu itu di uni. Dimulai dari study, terus juga kita dapat pekerjaan di sini, kita ganti work visa, terus kita pulang ke Indonesia, merit di Indonesia, habis itu balik lagi ke sini, dan mengurus permanen resident. Dan kita sekarang holding permanen resident visa. Artinya kita masih citizen Indonesia, tapi kita sudah permanently, udah menetap di New Zealand. Pengalamannya yang sangat luar biasa yang kami alami di sini, dari awal kami datang itu memang nggak mudah, karena secara culture berbeda, sangat jauh di sama-sama Indonesia, dan juga dari segi bahasa juga kita juga sangat apa ya, dibilang dulu memang kita sebelum kesini juga kita sempat les bahasa Inggris segala macam di Indonesia, tapi berbeda banget, karena kalau les bahasa Inggris di Indonesia cuman ngomong bahasa Inggrisnya waktu di kelasnya aja, keluar kelas udah ngomong bahasa Indonesia campur Sunda. Jadi udah berbeda gitu. Sementara kita waktu datang ke sini ya mau nggak mau kita berbahasa Inggris waktu awal ala kadarnya dulu lah gitu. Yang penting, tapi yang kami sukai di New Zealand ini karena banyak imigran yang datang ke negara ini, dan orang-orang juga terlebih lagi di Auckland, jadi mereka sudah terbiasa multicultural situasinya. Jadi bahasa Inggris di sini juga accent-nya juga gampang dimengerti gitu. Jadi mereka juga, orang-orang lokal di sini juga udah sangat terbuka dengan para pendatang gitu. Jadi kita juga berkomunikasi juga mudah. Tapi tantangannya yang paling sangat yang dirasakan di sini itu, kita segala macam kita urus sendiri ya. Jadi tidak seperti kayak support system, kita nggak ada keluarga di sini. Artinya kita bangun support system kita dari awal. Kita bangun teman dari lingkungan gereja. Jadi itu pertama kali kita datang, kita juga beribadah di sini juga di St. Andrew Presbyterian Church. Di sini, jadi kita bangun support network-nya dari situ. Terus kita juga ya di sini semua dikerjakan secara mandiri. Artinya nggak ada yang nggak gampang kita meminta bantuan orang gitu, ataupun ada jasa service apa segala macam. Di sini kita juga kayak misalkan kayak misalkan sederhana aja, kalau misalkan kita sekarang punya anak, ya nggak ada jasa asisten rumah tangga di sini, unless kalau kita mau berani bayar per jam. Artinya anak-anak kita taruh di daycare selama kita bekerja gitu. Jadi dari kecil kayak Kimora dan Toby udah kita masukkan di daycare. Jadi Toby waktu itu umur berapa ya kita masukin ke daycare ya?
1 tahun, ya 1 tahun. 1 tahun, jadi ya itulah. Ya, kalau mau diceritain flashback ke belakang, pengalaman yang paling menantangnya apa ya? Coba, kamu ada nggak yang ini? Ya, ya mungkin kayak Joshua bilang tadi ya, kayak maksudnya istilahnya kan kita di sini ini bukan negara kita gitu. Jadi ketika kita memang kita mau menetap di sini dari awal itu, ya kita memang harus bisa menunjukkan bahwa memang kita layak gitu untuk bisa tinggal di sini, untuk jadi penduduk tetap di sini gitu. Jadi proses yang kita lalui itu bukannya hal yang gampang ya, maksudnya terkadang ya itu kadang kalau kita tinggal di Indonesia, misalnya kita kan tinggal di Indonesia gitu ya, dan kebanyakan maksudnya kayak jemaat juga tinggal di Indonesia, karena kita take it for granted aja gitu kan, maksudnya ya kita punya rumah atau orang tua kita punya rumah ya, semua maksudnya istilahnya ya nggak kerja pun misalnya, tapi ya ada aja gitu, ada keluarga, ada maksudnya semua istilahnya masih lebih gampang lah istilahnya, karena masih bisa dapatkan pertolongan kayak kata Joshua, masih banyak channel apa segala macam. Sedangkan kita di sini basically itu nggak ada gitu. Jadi lu nggak kerja, lu nggak punya duit untuk bayar makan, lu nggak punya duit buat tempat tinggal, karena kita di sini juga awal semua juga nyewa gitu ya. Jadi pekerjaan itu penting sekali gitu. Jadi kalau sempat ada apa-apa sama kerjaan kita, ya udah gitu. Basically lu nggak punya tempat tinggal gitu. Jadi dan di sini juga kita lihat rata-rata kayak orang Indonesia gitu, nggak cuma orang Indonesia tapi orang-orang pendatang gitu, kita karir kita juga, kalaupun kita bekerja, istilahnya tipe pekerjaan yang orang-orang imigran lakukan itu ya hanya pekerjaan yang hanya imigran yang mau melakukan gitu. Jadi high paid, mungkin office base kayak gitu, ya itu kira-kira cuma untuk orang-orang ya yang English first language misalnya gitu, yang walaupun kita high educated gitu, banyak orang imigran, tapi terkadang masih ada stigma dan discrimination itu masih ada gitu ya, apalagi terhadap kita yang Asian gitu, Asian immigrants kayak gitu. Nah jadi kita bisa sampai saat ini kita bisa berkarir gitu ya, dan puji Tuhan pekerjaan kita juga ya Tuhan berkati banget gitu, benar-benar yang bisa kita melakukan pekerjaan yang mungkin tadinya mungkin banyak orang mikir cuma orang bule kali yang bisa ngerjain gitu, tapi ternyata Tuhan percayakan gitu kita bisa di posisi saat ini gitu loh, maksudnya bisa bekerja jadi managing service gitu, whereas sebelumnya tuh ya orang Indonesia ya cuma kerja kayak ini aja lah, maksudnya kayak yang ya nggak office base, jadi ya either di restoran atau ya kalau gitu, kita gitu. Jadi, bilang di Indonesia pekerja kasar lah, kayak di sini kita banyak teman-teman juga yang kerja seperti di housekeeping di hotel, terus juga kerja yang tidak memerlukan high communication skills gitu. Jadi lebih ke hands on kerjaannya. Jadi kayak housekeeping di hotel, terus juga kitchen di chef di kitchen. Itu banyak sekali teman kita juga yang ini. Jadi kayak cleaning service ya. Jadi untuk bisa menjadi mencapai yang mungkin yang tidak lazim ya, karena kita orang misalnya, nah itu ketika kita datang dari Indonesia, memang kita sekolah di sini, tapi at the end of the day kalau di New Zealand ini kita education background kita terkadang tidak jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu pertama, karena tetap orang New Zealand ini mereka mementingkan experience juga. Jadi kadang kalau kita nggak punya experience di New Zealand, we have to start from the beginning, from the bottom gitu loh. Jadi kita berdua udah merasakan yang namanya kerja dari bawah. Ya, kerja human resources kan waktu itu sempat di Matahari gitu ya, office space, duduk di kantor gitu. Nyampe New Zealand, jadi,
nyampe New Zealand waktu itu pokoknya butuh kerjaan apa aja deh, yang penting bisa bayar tempat tinggal, bisa beli makan. Waktu itu jadi ya udah di dapur, cuci toilet, ya kayak gitu-gitu. Jadi memang memang mau nggak mau kita kerjain gitu, karena memang untuk hidup di sini gitu, untuk awal berjalannya waktu, tambah pengalaman juga, tambah kesempatan juga, ya kita bisa mencari opportunity yang lain gitu. Jadi dan saya sukanya di sini juga orang nggak melihat status kerjaan kita apa background pekerjaan kita, ya semua orang seni sama. Jadi mau kita sebagai office cleaning service, atau kita kerja di dapur, cuci piring, atau kerja apapun, mau kerja manajer gitu misalkan, tapi semua sama gitu. Apalagi kita sebagai imigran, sebagai orang Indonesia di sini juga, kita punya kumpulan orang Indonesia yang di sini juga cukup kompak lah. Artinya kita juga dari berbagai macam daerah di Indonesia datang ke Auckland, mereka dengan segala macam background yang mereka punya. Tapi kalau kita udah ngumpul, ya seru juga. Gitu. Cuman itu yang bisa kita ingat. Waduh, seru banget ya. Seru banget. Nah, apa sih yang dirindukan selama kalian di sana? Yang dirindukan? Jelas keluarga ya Kak, Ya, teman-teman. Ya kayak gitu, kayak Joshua bilang, apalagi dia aktif sekali waktu itu di GKI Maulana Yusuf kan, benar-benar yang namanya pelayanannya ya memang di situ gitu ya. Itu yang kita kangen sih ya, maksudnya sebanyak-banyaknya kita di sini orang Indo, tapi juga kan nggak sebanyak di Indo pastinya. Jadi beda lah gitu community-nya, support system-nya tuh kita paling kangen. In terms of kalau kayak makanan gitu enggak sih ya, itu maksudnya itu kalau buat kita berdua sih kita quite easy going ya, misalnya kalau makanan sih kita bisa aja ya belajar juga akhirnya masak gitu kan, masak makanan Indo. Tapi yang paling aku kangenin sih itu sih keluarga, lingkungan gereja, walaupun kita di sini ada tapi tetap aja beda ya. Gitu, kalau aku sih itu yang paling kangenin. Kamu apa? Ya itu sih sama, keluarga sih. Iya. Keluarga dan gereja ya, karena gereja juga kan second home gitu. Iya, iya. Lalu apalagi, mengatasinya, terus mengatasi hal-hal yang seperti itu, kalau kangen gitu, kangen pelayanan, kangen keluarga. Ada pelayanan juga kan di sini, jadi kami juga di gereja. Ya. Kita sangat involved juga di gereja, kayak tadi kata Joshua, St. Andrews. Jadi begitu saya pertama kali datang ke sini tahun 2009, memang yang saya cari pertama kali itu adalah gereja. Nah kebetulan waktu itu tempat dulu kan sekolahnya di city gitu, jadi memang kalau dulu naik bus gitu tuh selalu ada bus stopnya itu di dekat gereja St. Andrews itu, St. Andrews Presbyterian Church. Nah pas ngelihat plannya ada Indonesian service gitu, jadi jadi waktu itu ya akhirnya penasaran, pengen tahu Indonesian service kayak apa sih gitu kan. Nah di situ mulai dari situlah ketemu sama orang-orang Indonesia yang lain gitu. Jadi memang kita saya udah terlibat di gereja dari pertama kali datang juga, dari 2009. Waktu itu awal-awal ikut pelayanan di choir-nya, pro kantor kayak gitu. Terus sempat kita off between 2012 sampai 2016, terus ada Toby, lahir Toby, terus kita balik lagi pelayanan. Sampai sekarang masih pelayanan sih ya di tim musik sama pro kantor saya, pro kantor Joshua main musik. Jadi kita masih involved di gereja. Ya involved juga di community events gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada yang ada kayak perayaan atau perayaan 17-an di atau Natal kayak Kawanua kayak gitu, kadang kita suka diundang nyanyi. Terus kayak ada teman kita yang kemarin juga kayak ada yang passed away gitu during lockdown, jadi nggak ada keluar
yang funeral yang inilah buat funeralnya ya kayak gitu juga kita terlibat gitu loh. Jadi banyak sih sebenarnya ya, aku rasa kayaknya kita di sini mencoba untuk membuat event sebetulnya. Di sini kita keluarga kita ya teman-teman kita yang sama orang Indonesia juga yang merantau ke sini. Jadi itulah keluarga kita gitu. Kalau dilihat dari segi usia sih kita termasuk muda di sini, maksudnya secara keluarga yang lain itu udah lebih senior lah dari kita, mayoritas dari mereka gitu. Jadi kita banyak juga kita belajar juga dari mereka yang sudah lebih dulu ke sini gitu. Nah, ini kan ngopi ya, ngobrol untuk pertumbuhan iman. Berbagi pelajaran atau apa sih yang kalian dapat selama di sana untuk pertumbuhan iman, boleh dong dibagikan buat kita. Pertumbuhan iman kalau menurut aku Kak, I was born as Christian dari awal, dibaptis secara Kristen dari kecil gitu ya, dari bayi. 23 tahun aku di Indonesia, dan di sini aku udah 11 tahun. Itu 11 tahun di New Zealand, aku rasa benar-benar Tuhan pakai untuk bertumbuh ya secara iman gitu. Di Indonesia ya dididik secara Kristen di keluarga gitu ya, lingkungan pun gitu ya dididik di gereja segala macam. Dulu mungkin waktu di Indonesia, oh ya saya Kristen ya, kita dididik begini ya karena kita Kristen gitu ya, istilahnya ya kita cuma kayak ngikutin aja, kita ngikutin gitu. Tapi 23 tahun pendidikan yang aku terima di rumah, di gereja, di lingkungan gitu ya, benar-benar ketika aku nyampe di sini itu memang benar-benar baru merasakan buahnya. Dan aku bersyukur gitu ya, aku dididik secara strongly strong Christian gitu ya sama orang tua. Dan di sini tuh begitu dapat banyak tantangan ya, tantangan dalam hidup lah gitu ya, kayak yang aku bilang lah gitu, maksudnya kayak tantangan yang mungkin kita nggak nemu di Indonesia, kayak masalah hanya sebatas masalah kerjaan nih, kerjaan kita sempat waktu itu nggak bisa dapat work visa straight away gitu. Jadi student visanya habis, work visa belum di renew, itu ada interim time yang nggak ada kerja yang nggak ada visa dan dia nggak boleh kerja sama sekali gitu. Jadi itu benar-benar yang namanya kalau nggak ada kerjaan ya kayak aku bilang nggak bisa bayar rumah, nggak bisa bayar makan. Jadi itu benar-benar yang namanya bergumul sama Tuhan gitu, yang kayak even basic needs aja tuh kita di sini bergumul gitu. Kayak dulu awal-awal itu ya itu kayak mau makan sehari-hari aja tuh bergumul gitu, mau bayar rumah itu tuh bergumul, yang kayak di Indonesia tuh kita take it for granted ya, because we've got family ya, karena kita ada family di Indo, maksudnya lu nggak kerja juga apa-apa lah, tinggal sama nyokap gitu kan, ada makanan, ada apa, itu we take everything for granted gitu. Sedangkan di sini tuh nggak bisa kayak gitu, jadi benar-benar mengerasai semua tuh benar-benar karena berkat Tuhan gitu loh. Dan waktu itu ketika lagi period waktu itu kita married ya, setelah kita married terus nggak lama papanya Joshua meninggal gitu. Papanya Joshua meninggal itu it hit us really bad gitu, karena benar-benar kita di sini kita nggak sempat lihat gitu kan ya, again gitu. Jadi kayak gitu tantangan yang selama ini kita maybe we take it for granted. Orang tua kita mungkin ya mungkin kayak di Indonesia juga kita tinggal di different city ya, mungkin kita nggak can be bothered lah nelpon, sibuk gitu ya. Tapi ternyata kalau maksudnya ketika kita kehilangan dan memang kita jauh, itu luar biasa sih itu, maksudnya ya kita belajar gitu bahwa memang don't take everything for granted gitu loh. Jadi hargai every little thing gitu, even jadi blessing itu sekecil apapun gitu, it's a blessing gitu. Dan
never look past gitu. Jangan cuma itu cuma kecil gitu. Nggak kayak gitu, karena dan setiap pergumulan gitu benar yang namanya ya, karena kayak kata Joshua, nggak ada keluarga, nggak ada teman, jadi kita nggak bisa rely on people, nggak bisa kita rely on orang gitu. Yang kita bisa rely on itu ya cuma Tuhan gitu. Jadi benar-benar yang namanya setiap tantangan itu kita bergumul sama Tuhan gitu. Jadi ketika kita dapat jawaban dari Tuhan gitu ya, apapun itu jawabannya, atau Tuhan pakai orang ditaruh di dalam hidup kita untuk menolong, itu benar-benar yang namanya kita merasakan memang Tuhan tuh deket, Tuhan tuh ada gitu loh, dan dia tuh mendengar gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih, aku dapat banyak pelajaran selama 11 tahun di sini itu ya begitu gitu, bahwa memang we don't rely on people gitu, and don't rely on yourself gitu. Jadi ya rely on God gitu, karena memang Tuhan itu ada dan Tuhan tuh deket sama kita gitu. Kayak waktu itu kita juga keguguran, sempat keguguran waktu itu yang sebelum Toby, itu sebelum papa meninggal waktu itu, papa mertua, yaitu cuma berdua menghadapi keguguran gitu, nggak ada teman, ada teman tapi sometimes you don't want to disclose too personal information ke teman gitu kan, keluarga juga jauh gitu. Jadi tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita benar-benar ngedoain. Dan waktu itu amazingnya ada salah satu church yang kita selain Saint Andrew, kita juga pergi ada ke church namanya Life Church. Sebenarnya kita hanya datang ke kayak komselnya gitu, karena mereka punya komsel gitu. Jadi kita kayak datang beberapa kali ke komselnya, ya kenal-kenal sama orang. Sebenarnya cuma kenal-kenal gitu doang. And then that happen gitu, yang aku keguguran. Jadi kita nggak datang lagi ke komsel. Cuma mereka reach out kenapa gitu kan. Aku waktu itu karena saking bisa dibilang aku depresi saat itu. Aku depres karena aku benar-benar cut konteks. Aku nggak mau orang ngomong sama aku nggak mau orang. Jadi cuma Joshua basically yang aku waktu itu cuma mau ini gitu. Maksudnya mau ada, karena nggak suka ngomong sama orang juga nggak gitu. Nah itu, and then Joshua tuh yang bisa ngomong gitu sama mereka, ya kita lagi ada begini gitu. Sama mereka benar-benar didoain, dan itu yang benar-benar namanya supportnya mereka. It's okay gitu. Kalau kalian nggak mau kita datang, kita visit, it's okay gitu. We're just gonna come and drop off something gitu. Jadi mereka yang benar-benar kayak create roster gitu, yang setiap hari ada orang yang datang ke rumah kita, gedor pintu, ngedropin makanan. And that's it. Jadi cuma ngedrop makanan, dia ketok pintu, Joshua turun, okay, can we pray together? Mereka pray sama Joshua, karena aku waktu itu kan nggak mau ketemu orang, jadi dia pray sama Joshua, okay, that's it, we're going home, okay, that's fine, Jadi bener-bener tuh yang namanya constantly selama berapa minggu they did that gitu, yang bener-bener tuh di situ aku benar-benar belajar gitu, bahwa memang dia merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang itu gitu. Padahal aku nggak terlalu kenal mereka siapa, background-nya apa, aku nggak terlalu kenal gitu ya. Dan itu yang aku juga sekarang mencoba untuk terapkan gitu, bahwa kalau ada orang-orang yang sulit, yang kesusahan gitu di sini gitu, apalagi ya yang nggak ada keluarga, jadi benar-benar ngerasain bahwa memang pertolongan sekecil apapun that means gitu loh untuk aku belajar banget gitu di sini, yang mungkin selama ini di Indonesia mungkin I didn't really know, atau mungkin nggak, ya itu because we take everything for granted sometimes gitu. Kalau aku sih gitu. Aku mulai dari mana ya? Kayaknya udah semua diceritain. Kalau aku untuk satu hal yang pasti ya, dari firman Tuhan juga, Tuhan kasih kekuatan buat kita bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, di mana Tuhan pada waktunya nanti Dia akan memberikan jalan keluar, dan itu memang sangat-sangat kami imani, dan itu memang terjadi luar biasa di kehidupan kami. Seperti Greta tadi udah cerita panjang lebar,
dari semenjak pergumulan kami, dan juga waktu itu memang saat ini poin yang paling terberat waktu itu yang kita alami itu waktu kita keguguran, dan nggak lama papa meninggal. Itu luar biasa sih, memang Tuhan uji iman kita itu untuk terus berpegang sama Dia, percaya sama Dia bahwa semuanya indah pada waktunya. Jadi artinya setelah badai itu selalu ada pelangi, dan kami lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa sampai detik ini. Kita lihat Tuhan sangat bekerja luar biasa, khususnya untuk keluarga kami, di mana kami sekarang punya 2 anak yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kami boleh didik. Dan juga di sini juga kita juga diingatkan juga bahwa ya seperti Gret bilang juga, kalau kita berharap sama manusia terkadang kita ada kecewa. Tapi kalau kita lihat Tuhan, artinya kita punya satu ketenangan. Artinya Tuhan pegang semua apapun kondisi kita. Terlebih lagi sekarang kondisi COVID-19, kita kalau lihat kacamata manusia, kita nggak tahu ke depannya seperti apa dunia ini. Tapi kita nggak rely sama berita yang kita lihat di TV atau berita dari orang-orang gitu. Tapi kita terus pegang firman Tuhan, karena Tuhan yang pegang semuanya. Dia bilang, be still and know I'm the Lord. Jadi ya memang akulah Tuhan yang punya semua rencana terhadap dunia ini. COVID-19 ini kalau dilihat, dia juga sudah tahu ada COVID-19 ini, dan kita juga kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang pegang semuanya. Jadi di sini kami semakin diuji, semakin dibentuk sama Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu gitu, dengan kita sebagai orang tua sekarang, di mana kita juga diuji kesabaran, di mana kita juga diuji sebagai role model yang baik buat anak-anak gitu. Jadi dari tutur kata gitu, kita diajar juga untuk cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata gitu. Jadi artinya di sini juga kita dibentuk juga gitu. Terkadang kita kalau mau respon sama anak-anak cepat banget, kita pengen ngucapin sesuatu apalagi, tapi di sini juga kita diajar untuk lebih menahan diri, artinya bersabar, dengar dulu apa mau mereka, baru kita bicara gitu. Jadi artinya saya juga sebagai pribadi, sebagai bapak, sebagai suami juga di sini juga diuji, artinya diuji untuk dibentuk sama Tuhan juga di aspek itu gitu. Terkadang saya ada tendensi untuk cepat gitu, untuk berkata-kata atau marah atau cepat menghentak lah gitu, untuk apalagi ke anak-anak gitu. Tapi di sini juga diuji kesabaran, artinya ya Tuhan pengen aku lebih sabar gitu. Jadi ya seperti itu Kak, kalau dilihat pertemuan iman, kalau dibilangnya. Mungkin aku mau share one thing tadi yang Joshua juga udah touch on, aku lupa, tapi I think that's a big lesson for me. Itu ya kayak gitu tadi ya, terkadang kita melihat orang kan, kita melihat orang, kita punya teman, atau yang udah kita anggap kayak keluarga gitu, kita ngerasa deket, jadi kita rely on that person gitu, misalnya kayak ya maksudnya ya saling tolong menolong gitu kan, and then something happen, misalnya kita dikecewakan gitu, dan which is it happened few times ke aku gitu, orang yang aku anggap dekat, orang yang aku anggap udah kayak keluarga aku sendiri, mengecewakan gitu. Mengecewakannya tuh yang luar biasa, sangat-sangat menyakitkan sebetulnya. Sampai akhirnya get to the point aku kepahitan gitu, sampai kayaknya nggak mau ketemu orang ini juga nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya kita tinggalin gereja itu sebenarnya gara-gara itu juga. Jadi sempat kita ninggalin gereja, gereja di mana yang aku dari awal udah di situ gitu. Sempat aku tinggalin karena waktu itu ya udahlah gitu. Ya karena udah kepahitan sama orang, nggak suka gitu ya. Dan kita ngerasa waktu itu it's okay, tanpa orang juga kita bisa kok, cuma berdua doang, it's okay gitu loh. Sampai akhirnya kayak waktu itu ya udah nggak penting lah, terlalu banyak temen apa gitu, nggak penting gitu. Tapi ternyata ya itu, and then that happen yang waktu aku keguguran, ya mungkin bukan orang, bukan community yang sama waktu itu yang membantu kita, ada community yang lain, tapi itu mengajarkan saya banget dan membukakan mata saya bahwa I need people juga gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita
kecewa, berlarut-larut, dan akhirnya kita jadi meninggalkan orang gitu yang Tuhan bisa pakai gitu sebenarnya untuk di dalam hidup kita gitu. Jadi dan aku belajar waktu itu, dan Tobi lahir waktu itu mama sempat datang ngebantuin ngurusin Tobi waktu itu kan. Dan mama bilang gitu, kenapa nggak ke gereja itu lagi gitu. Aku bilang aku nggak mau, Ma. Aku bilang aku cerita waktu itu karena waktu itu ya pernah dikecewakan begini begitu. Terus mama bilang, mama nasihatin nggak boleh begitu gitu, nggak boleh tinggalin gereja gara-gara orang gitu. Jangan lihat orangnya gitu, lihat Tuhannya gitu. Tapi aku bilang ya, tapi susah. Aku bilang, gimana sih udah kepahitan sama orang gitu ya, nggak suka. Kayaknya dengar namanya aja udah irritated gitu. Kayaknya aduh gitu, nggak bisa dengar namanya. Tapi ternyata kalau memang kita berdoa dan kita berserah sama Tuhan, kita bilang, Tuhan ambil kepahitan ini, aku nggak mau lagi gitu. Aku nggak mau ini jadi penghalang buat aku untuk aku even datang ke rumahmu gitu loh. Jadi benar-benar kita bergumul waktu itu, kita berdua, kita minta biar Tuhan angkat perasaan kepahitan itu, dan and it happen, Kak, dan itu bisa. Jadi yang tadinya dengar namanya aja nggak bisa, sampai sekarang tuh bisa ketemu orang itu, bisa salaman, bisa cipika-cipiki, bisa ngobrol gitu loh. Jadi memang ternyata it's possible gitu. It's everything is possible gitu loh in God. Jadi ya itu sih yang aku pelajaran yang aku dapat waktu selama di sini. Sorry Kak, ini Kimora kayaknya ngantuk dia. Iya, udah mulai ini ya. Soalnya udah mulai malam di situ ya. Bedanya 6 jam lebih awal kan. Nah ini kesempatan karena kita semua online kan, kesempatan nih. Pasti bisa ketemu dengan teman-teman lain secara online. Mau nyampein apa nih? Pesan-pesan atau mungkin say hello buat teman-teman yang pernah layanan bareng atau keluarga atau siapapun boleh. Kalau aku sih seneng banget dengan forum ini, kita bisa tatap muka, artinya lewat layar komputer masing-masing atau layar handphone. Tapi artinya kita dengar suara orang yang kita lihat gitu. Jadi walaupun aku juga nggak bisa ngeliat yang lain sih, karena nanti kan di record ini ya Kak ya. Jadi ya maksudnya buat teman-teman juga yang kita pernah pelayanan bareng gitu, dengan kondisi COVID-19 sekarang, keterbatasan kita, di mana kita juga nggak bisa secara fisikal juga kumpul gitu kan. Tapi di sini juga kita juga diingatkan bahwa kita tetap pegang Tuhan. Artinya seperti yang aku bilang tadi, itu ada di kalau boleh sharing ayat Alkitabnya di Mazmur 46 ayat 11. Aku percaya ini firman Tuhan sangat berarti banget, apalagi untuk COVID-19 sekarang ini, yang dia bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Jadi Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi artinya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tetaplah kita tenang bahwa kita juga tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya semua rencana yang indah pada waktunya nanti. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Terkadang kita berharap dengan kita pengen Tuhan bekerja di timeline-nya kita, tapi kalau kita ingat lagi, timeline-nya Tuhan itu eternal, artinya dia nggak ada ujungnya gitu. Dia bisa bekerja saat ini, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi tetap dia Tuhan. Artinya dia bekerja, bukan waktunya kita, waktu dia yang terjadi. Artinya di kondisi pandemi COVID-19 ini, apapun kondisi dari kita semua, dari teman-teman juga, di Indonesia juga, artinya kita tetap berpegang sama Tuhan Yesus. Dia yang punya rencana indah untuk kita semua, dan aku percaya di sini juga di kondisi habis COVID-19 ini, di mana manusia juga diingatkan lagi bahwa ada yang lebih besar dari semuanya. Terkadang kita lihat ilmuwan, dokter semua merasa udah yang paling pintar, tapi di COVID-19 ini kita lihat bahwa ya kita manusia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan lah yang punya semuanya ini.
Kamu ada pesan-pesan lagi? Kalau aku sih pesan-pesannya ya paling ya itu yang dari tadi aku udah ucapin, don't take things for granted gitu. Jadi ya bersyukur untuk setiap hal-hal kecil pun yang mungkin easily go unnoticed, tapi syukuri itu gitu loh. Setiap pagi nafas yang kita hirup, kenyataan bahwa kita masih ada rumah tempat kita bisa berlindung, kita masih punya pekerjaan walaupun kita sering mengeluh gitu tentang pekerjaan, tapi apalagi kayak COVID-19 ini, kayak kata Joshua, it taught us so much. Banyak orang lose jobs. The fact that kita masih berdua, masih bisa kerja, itu luar biasa gitu, Tuhan kasih. Sulit pekerjaan, ya banyak tantangan pasti. Tapi ya bersyukur gitu bahwa Tuhan masih berikan itu sama kita gitu. Anak-anak kita diberi anak yang sehat, karena saya juga kerja di disability sector. Saya pernah kerja, jadi saya 8 tahun kerja di mental health. Sekarang saya kerja di disability sector. I've seen a lot of people gitu dengan berbagai macam disability atau mental health challenges gitu. Jadi the fact that kita sehat, anak-anak kita sehat, sempurna dikasih Tuhan, itu kita syukuri gitu, karena there's so many things can go wrong. Apalagi kalau kayak kita hamil gitu, udah aku tahu gitu ya, maksudnya apalagi kayak disability itu kan genetik banyaknya apa segala macam. Jadi benar-benar tuh ketika aku hamil tuh cuma bisa berdoa sama Tuhan setiap hari biar Tuhan jalin anakku ini sempurna gitu. Jadi benar-benar yang hanya bersandar dan berserah sama Tuhan gitu. Jadi ya hal-hal yang mungkin kita take things for granted. Oh ya, married, get pregnant straight away gitu misalnya. Terus punya anak gampang, ya nggak segampang itu. There's so many people yang mereka juga struggling gitu. Jadi ya the fact that kita bisa dapat berkat dari Tuhan yang luar biasa kayak gitu ya, itu syukuri gitu. Every little thing. Jadi ya kalau aku sih itu sih yang aku benar-benar jadi saat ini ya ketika kalian masih ada keluarga dekat kalian, tell them that you love them. Karena kita nggak tahu besok yang tiba-tiba meninggal kayak gitu. Jadi benar-benar yang namanya satu hal yang kita berdoa sama Tuhan saat ini adalah Tuhan, kita masih pengen ada kesempatan untuk melihat orang tua kita lagi gitu, face to face. Karena dengan COVID-19 ini kita nggak tahu, dan kita pun nggak bisa predik berapa lama. Mungkin nggak tahun depan, mungkin nggak tahun depannya lagi, so we don't know. Jadi if you have family with you, lives with you, you still see them, tell them that you love them gitu. Jadi jangan take things for granted, appreciate it, appreciate what you've got gitu. Kalau aku sih gitu, Kak. Luar biasa banget. Aku dengernya tuh sampai merinding-merinding loh, bener. Memang ternyata pengalaman kalian luar biasa ya. Makasih banget loh mau berbagi bersama-sama aku, bersama-sama juga semua jemaat dan simpatisan GKIMY. Makasih udah bersedia ngopi bareng. Walaupun kopinya nggak ada. Enggak, tapi thank you banget untuk kesempatan ini. Kita boleh sharing kayak gini, ini sangat luar biasa. Artinya ya ini ya satu hal positif dari COVID-19 ya, kita yang udah yang persatukan kembali gitu. Ya ini kita sukses ya. Yes, thank you sama kakak juga. Dan gereja MY maju terus. Iya. Thank you Jos, Margaret, Tobias, Kinora. Pokoknya sehat-sehat terus di sana. Hai. Aduh, kalian. Bye. Kali mereka ya. Bye. See you later ya. Ampun, lucu-lucu sekali. Iya, sehat-sehat terus, sukses pekerjaannya. Oke. Iya. Sama-sama, Kak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara.
Bapak Ibu dan saudara, demikian sapaan ngopi saya hari ini. Semoga apa yang dibagikan boleh bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.